sampaikanlah daripadaku walau hanya satu ayat. Nah, berangkat dari hadis itu, maka di sini saya ingin menyampaikan satu atau dua buah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun yang insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita, guys, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, qad aflaha, sungguh sangat beruntung, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang yang hum, mereka, fi sholatihim, dalam sholat mereka, khashi'un, mereka khusyuk. Nah, dari ayat di atas ya, kita tahu bahwa Allah itu menghabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu termasuk orang yang beruntung. Nah, kita merasa orang yang beriman, tentunya kita juga kemudian bertanya, orang yang beriman yang bagaimana yang beruntung? Nah, kemudian dijelaskan dalam ayat yang kedua, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita semua paham ya bahwa sholat khusyuk itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau saya boleh mengatakan itu sesuatu yang sulit. Nah, namun sesuatu yang sulit ataupun sesuatu yang boleh dikatakan sangat mahal itu bukan berarti menjadi rukhsah kita untuk melakukan sholat untuk tidak khusyuk. Karena apa? Karena Allah telah mengabarkan juga pada kita bahwa Allah itu akan memberikan pahala kepada hambanya itu sesuai dengan kekhusyukannya. Misalkan ya, Allah itu memberikan pahalanya itu ada yang mendapatkan pahala setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sepertiganya. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan 100%-nya, ya. Berarti dari situ memang sholat khusyuk itu sesuatu yang sulit. Namun karena sesuatu yang sulit dan itu juga bukan merupakan rukhsah kita untuk tidak melakukan sholat khusyuk, tentunya kita harus mendirikan sholat itu dengan cara yang khusyuk. Kita harus pengen tahu bagaimana cara sholat yang khusyuk itu, ya. Yang pertama, ya, sebenarnya ketika kita baca di buku di dekat sholat itu, ya, sholat khusyuk itu banyak caranya. Namun di sini karena juga terbatasnya waktu dan aslinya yang mboten sakit nerangke, saya ambil yang lebih yang poinnya saja, ya, poin yang terpenting, ya. Ini kami mengambil ada 3 poin yang terpenting ketika kita itu menghendaki agar sholat kita khusyuk. Yang pertama itu ikhlasun niyah. Apa ikhlasun niyah? Ikhlasun niyah itu mengikhlaskan niat hanya menuju ridho Allah. Nah, bukan hanya sholat saja, ya. Semua amalan pun ketika yang pertama itu harus kita niatkan lillah. Jangan sampai kita meniatkan suatu amalan atau ibadah itu ghairulillah, selain Allah. Karena apa? Karena ketika kita itu niatnya untuk selain Allah, maka ibadah itu tertolak, ya. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis yang terdapat dalam hadis arba'in yang awalnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang kita peroleh itu sesuai dengan niatnya. Berarti ketika kita sholat itu niatnya untuk Allah, insya Allah Allah dengan cara dan kekuasaannya akan memberikan jajaknya kepada kita. Tetapi ketika niat kita itu untuk selain Allah, ya, misalkan lidunya yusibuha, misalkan kita hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia saja, nah berarti yang kita dapatkan ya hanya itu, ya. Atau mungkin ketika sholat kita hanya sebagai rutinitas atau kewajiban saja. Nah berarti ya kalau misalkan sudah selesai sholat, ya udah berarti tugas saya sudah selesai. Tapi jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Kenapa kebutuhan?
Kalau yang namanya kebutuhan itu pasti kita upayakan dengan sangat ya, agar apa? Agar sholat itu khusyuk sehingga kita mendapatkan asupan nutrisi untuk ruhiyah kita. Itu yang diharapkan dari niat lillah tadi. Yang kedua yaitu memahami bacaannya. Nah, ini wajib nih Bapak Ibu ketika kita itu sholat, tentunya dari mulai takbiratul ihram sampai kita salam, kita harus tahu artinya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kan isinya doa ya, doa, permohonan, minta pertolongan sama Allah, terus kepasrahan kita kepada Allah. Nah, ketika kita itu meminta misalkan ya, meminta sesuatu, sedangkan kita itu tidak paham, kan ya istilahnya lucu juga ya. Masa iya kita minta tapi kita nggak tahu apa yang kita minta, kan seperti itu. Jadi diharapkan ya wajib bagi kita ketika sholat itu mengetahui artinya. Misalkan ya dari Allahu Akbar, kita tahu artinya Allah Maha Besar. Ketika kita Allahu Akbar itu, tangan kita itu melakukan gerakan, mulut kita mengucapkan, kemudian pikiran kita juga disinkronkan, kita mengartikan apa yang kita ucapkan. Misalkan dalam iftitah ya, Allahu la ibaini bila akhir itu kita artinya ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Nah, kalau kita tahu isinya, insya Allah kehusuan itu akan terjaga ya. Jadi isinya kan benar-benar Masya Allah ya, kita itu minta sama Allah agar dijauhkan dosa kita ngerti maksudnya gitu. Nah, ketika kita mengerti artinya, itu insya Allah akan meminimalisir pikiran-pikiran negatif, yang pikiran-pikiran kotor yang seharusnya tidak kita pikirkan dalam sholat. Banyak ya ibu-ibu, ya misalkan contohnya saya saja, ya, kalau misalkan pas sholat itu ada sesuatu hal yang lupa gitu, ya. Nah pas sholat kita ingat, nah itulah bisikan dari setan. Walaupun misalkan kita sudah tahu artinya, tidak menutup kemungkinan celah setan itu masih menggoda kita. Setan hizib ya, namanya hizib, yang tugasnya itu spesialisasinya itu mengganggu orang sholat. Karena ada setan yang spesialisasinya masing-masing ya, ada yang spesialisasinya wudhu, ada yang sholat gitu. Maka dari itu diharapkan kita untuk memahami bacaannya. Jika kita lupa ya, mungkin yang namanya manusia itu tempat salah dan lupa gitu. Untuk sholat itu misalkan kok doanya lali, nah kita bisa buka-buka di buku-buku sholat, atau mungkin HP kan selalu di tangan kita juga tak bisa tanya sama Simba. Terus juga kita juga yang guru Aisyah itu kan ada buku panduan doa, itu kan bisa kita buka kembali. Nggak ada salahnya deh, guru juga lupa gitu. Kadang kan kalau misalkan kita mengajarkan ke anak itu, kalau terus terang di tempat saya itu untuk bacaan sholat nggak sama artinya, karena memang bacaan sholat itu yang sulit, dan kalau tambah artinya anak lebih lama. Dan jadi kita bisa membuka di buku panduan doa anak itu, agar apa? Agar sholat kita khusyuk ya. Karena Allah menjelaskan pahala, Allah itu memberikan pahala bagi yang sholatnya khusyuk. Jadi ketika kita dalam sholat lalai, berarti tidak dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Muraqabatullah itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Jadi konsep ini harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita hadirkan ketika kita itu sholat. Sebagaimana kaidah ilmu ihsan ya, ihsan itu gua angka budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah itu seolah-olah engkau melihatku, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Nah mungkin kita nggak bisa, misalkan kita ketika sholat itu menghadirkan kita merasa melihat Allah, mungkin karena keimanan kita nih kita belum bisa. Nah tapi di selanjutnya disebutkan ketika kita itu tidak bisa melihat Allah, kita seolah sungguh Allah itu melihatmu, dan itu pasti ya, Allah itu mengawasi kita.
Jadi ketika kita sholat, hadirkan konsep itu, konsep muraqabah itu hadirkan. Agar apa? Agar kekhusyuan terjaga. Ketika kita mulai memikirkan yang lain, hal-hal yang duniawi mungkin kita kita fokuskan kembali gitu. Itu konsep muraqabah. Dan mungkin kita juga sebagai seorang pendidik, itu konsep muraqabah juga harus kita tanamkan kepada anak didik kita sejak dini, ya. Kita tanamkan kepada mereka bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita, Allah selalu melihat, mendengar perkataan kita, ngoten. Jadi ketika mereka itu diajari sejak kecil, insya Allah mereka akan terukir seperti kita mengukir di atas batu. Karena apa? Saya mendapatkan konsep muraqabah ini dulu dari Bunda Marse, dari Bunda Marse. Saya dulu waktu kecil TSD itu ngajinya kan sama Bu Marse. Nah itu diajari ketika kita itu apapun urusan kita, aku harus bilang Allah melihatku. Nah misalkan kita mau tidur, kita bangun tidur, kita ngiler dalam tidur, itu juga kita harus bilang Allah melihatku, baik dalam hati atau mungkin kita ucapkan, ya. Istilahnya kalau sekarang banyak pakar itu mengatakan afirmasi positif, ya. Jadi harus kita tanamkan dalam hati dulu. Jadi ketika kita melilir pas turu pun kita jadi ingat pelajaran kita waktu kecil. Jadi tidak ada salahnya kita itu harus ini fondasi penting pada anak didik kita agar diajari konsep muraqabah. Atau mungkin kalau dengan anak-anak kita kan bisa dengan media lagu. Dulu itu kita pernah ada acara IGRA di kabupaten yang diajari oleh mentornya, itu kita ngaji yang nyanyi ya Allah Maha melihat semua perbuatanmu, dan itu mungkin itu bisa kita munculkan kembali ya. Mungkin selama ini kita kan daring, nah ini mulai masuk kita ajarkan kepada mereka agar tertanam. Karena apa? Konsep muraqabah itu merupakan fondasi kesolehan anak. Insya Allah untuk membentuk kesolehan itu dimulai dari konsep muraqabah. Mungkin cukup ini saja dari saya, tips-tips tentang agar sholat kita khusyuk. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Jika ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi saya karena saya kurangnya ilmu yang saya miliki. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah karena dialah zat yang maha benar. Astaghfirullahaladzim jami'an, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.